Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak Ibu. Tadi kalau Ibu lihat masih sedikit ya yang join, mungkin masih pada tidur karena tadi malam hujan, tadi subuh kita hujan. Nggak apa-apa lah, yang paling enggak yang ada dulu ya. Oke, hari ini kita materi baru seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa materi kerajinan telah habis. Jadi setelah itu kita akan ulangan ya. Nanti kita ulangan itu tetap masih di Google Sheet. Oke, sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini, Ibu minta kita berdoa dulu ya supaya apa yang Ibu sampaikan hari ini benar-benar bisa kalian terima dengan baik, benar-benar bisa kalian manfaatkan dengan baik ya. Oke, kalau begitu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Semoga hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu kondisinya tetap fit, tetap sehat, tetap semangat. Walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Kemudian seperti biasa tidak bosan-bosannya Ibu untuk selalu mengingatkan mengenai tugas-tugas nih. Tugas-tugasnya itu bukan mapelnya Ibu saja, tapi semua mapel itu mohon diselesaikan dengan baik. Jangan ditunda-tunda ya, karena sebentar lagi kita mau mid semester, penilaian tengah semester. Nah, otomatis nanti pada nilai tengah semester itu kan nilai asli, nilai murni. Jadi silahkan diperhatikan tugas-tugasnya. Pastikan tugas-tugas yang kalian berikan itu tepat waktu, kemudian sesuai dengan apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Kemudian selain itu, nanti setelah kira-kira jam 11 itu Ibu akan buka soalnya untuk ulangan harian pertama. Materinya masih mengenai kerajinan ya. Jadi murni mengenai kerajinan saja materi untuk ulangan harian nanti. Jadi ulangan hariannya itu Ibu batasi sampai dengan jam 22 atau jam 10 malam saja. Jadi silahkan kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang kalian inginkan. Pastikan sebelum sebelum jam 10 malam. Oke. Mungkin itu saja. Jadi hari ini kita masuk kepada materi yang selanjutnya. Oke, materi kita yang selanjutnya adalah pengolahan. Beda dengan pengolahan yang sebelumnya ya, sebenarnya tidak beda jauh. Jadi pengolahannya di sini kita fokusnya lebih kepada pengolahan bahan pangan setengah jadi. Nah, di sini ada garis bawahnya. Kalau yang sebelumnya itu hanya pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi saja, untuk kali ini materi kita adalah pengolahan dari bahan pangan setengah jadi, yaitu dari serealia, kacang-kacangan, umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, seperti yang kita ketahui di Indonesia itu kan dikenal sebagai salah satu pusat jajanan di dunia dengan berbagai macam bentuk, rasa, kemudian teknik pengolahan. Kemudian memiliki keunikan serta karakteristik olahan masing-masing. Nah, hal ini tentu perlu dipertahankan. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan meningkatkan kreativitas dalam mengolah hasil dari pangan itu sendiri, baik dari bahan dasar setengah jadi maupun bahan bakunya itu sendiri. Nah, jadi di sini kita dituntut harus kreatif nih. Bagaimana sih caranya kita mempertahankannya agar nilai dari keunikan daerah kita itu tetap terjaga. Oke, seperti yang kita ketahui kan Indonesia itu dikenal banyak sekali jajanan yang ada, mulai dari bentuk, rasa, teknik dan teknik pengolahannya. Jadi itu harus benar-benar dipertahankan supaya kita uh, memiliki ciri khas sendiri dari negara atau daerah lainnya. Oke. Salah satu sektor yang sangat penting untuk dikembangkan mendukung pembangunan pertanian, yaitu industri pengolahan hasil pertanian atau industri makanan. Nah, di mana pengembangan industri makanan ini diharapkan akan mampu memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian, mulai dari membuka kesempatan pekerjaan, kemudian sebagai sumber devisa, kemudian ada lagi sekaligus juga menyediakan produk pangan yang beragam. Nah, itu yang kalau kalian masih ingat, Ibu pernah sampaikan mengenai diversifikasi ya. Jadi keberagaman. Jadi tidak hanya satu produk saja. Jadi dari satu olahan itu bisa diolah menjadi beberapa atau menjadi beragam produk olahan lainnya. Kemudian
Pengolahan makanan itu sendiri dia harus memperhatikan gizi, itu pasti ya. Jadi dalam olahan makanan itu tetap yang diperhatikan yang utama adalah gizinya. Kemudian awet berhubungan erat dengan pemenuhan gizi masyarakat. Nah, di sini awetnya bagaimana? Jadi makanan itu benar-benar bisa bertahan lama dan tidak mengurangi gizi dari kandungan makanan itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Poin utamanya adalah tetap memperhatikan gizi. Oke. Kemudian permintaan produk olahan industri makanan itu menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat. Jadi dari sini tuh makin meningkat, baik dari pasar domestik maupun internasional. Hal ini bukan saja disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, tidak. Jadi tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Jadi yang menyebabkan makin meningkatnya kebutuhan akan pangan ini adalah apa? Yaitu tadi adanya pengembangan teknologi dalam pengolahan pertanian, terutama industri makanan itu sendiri. Jadi selain itu, ketersediaan sumber daya alam, mulai dari sumber daya manusianya itu sendiri, kemudian limpahan dari hasil pertanian yang dimiliki serta pasar terbuka, nah itu yang memberikan daya tarik sendiri. Jadi itulah yang membuat daya tarik sendiri bagi pelaku pada industri pengolahan hasil pertanian. Intinya tadi, kita harus pintar-pintar memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita, peluang apa yang ada di sekitar kita, ya. Jadi seperti itu. Kita masuk kepada poin berikutnya mengenai pengertiannya. Oke, seperti yang pernah Ibu sampaikan, itu pengolahan bahan pangan. Di mana pengolahan bahan pangan itu adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi, ya. Jadi bahan mentah itu dia diolah agar siap untuk dikonsumsi. Baik itu dia menjadi bahan setengah jadi, dengan tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Oke, jadi di sini tujuan dasar dari pengolahan bahan pangan itu apa? Yaitu meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan dari bahan pangan itu sendiri. Jadi tidak kadaluarsa ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, serealia. Masih ingat ya serealia? Pasti masih ingat. Jadi kalau misalkan serealia itu ditanya apa, pasti sudah tahu ya, sudah tahu jawabannya apa. Jadi serealia itu adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Dia dibudidayakan untuk menghasilkan bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Jadi serealia ini dia mengandung karbohidrat atau pati yang cukup tinggi. Nah, itu untuk serealia. Kemudian yang berikutnya adalah umbi. Sedangkan umbi ini adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Oke, jadi dia mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau yang biasa kita kenal dengan pembengkakan akibat perubahan fungsinya. Nah, organ yang membentuk umbi itu adalah batang, kemudian akar atau modifikasi antar keduanya. Ya. Nah, ini dia mengenai materi kita tadi. Jadi olahan bahan pangan setengah jadi itu dia sering juga disebut sebagai produk pangan primer. Jadi apa sih produk pangan primer itu? Jadi dia produk pangan primer itu adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan. Nah, itu bedanya ya. Jadi dia mengolah bahan baku dengan proses pengawetan, baik secara kimia, kemudian fisika ataupun mikrobiologi. Nah, di sini menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Nanti Ibu jelaskan ya lebih rincinya seperti apa olahan bahan pangan setengah jadi. Jadi intinya olahan bahan pangan setengah jadi itu adalah bahan baku yang diolah dengan proses pengawetan. Itu intinya ya. Kemudian yang berikutnya, pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kemudian umbi, menjadi makanan khas dari daerah setempat. Mengolah Penyala video ini. Mengolah produk pangan primer itu sendiri baik yang diproduksi oleh rumah tangga, kemudian industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi, menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Nah, kalau arahnya lebih ke karakteristik budaya setempat, itu dia sebagai dia sebagai identitas dari suatu daerah. Seperti kita ya, kita ini kan dikenal mulai dari nasi, khususnya di Samarinda itu
seperti nasi kuning, ya kan, itu amplang. Nah, itu salah satu yang menjadi karakteristik budaya setempat untuk makanan itu sendiri. Kemudian ada pula yang namanya dendeng, ya. Sekarang kita masuk kepada jenisnya. Oke, untuk jenis itu sendiri, menurut teori kebutuhan Maslow, jadi pangan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya, pangan itu merupakan apa tadi? Salah satu kebutuhan dasar manusia atau basic need. Jadi oleh karenanya, pemenuhan terhadap pangan menjadi hal yang sangat mutlak jika manusia ingin tetap menjaga apa? Keberlangsungan hidupnya. Jadi kalau kita ingin hidupnya itu tetap berjalan dengan baik, itu pasti memerlukan yang namanya makanan itu tadi. Nah, jadi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia baru akan memikirkan untuk mencapai kebutuhan lainnya. Nah, misalkan kebutuhan bersosialisasi, kemudian percaya diri dan aktualisasi diri merupakan 3 teratas dari kebutuhan manusia. Jadi itu tadi ya, yang pertama tadi adalah makanan, makanan itu sendiri atau bahan pangan itu sendiri. Kemudian ada lagi kebutuhan untuk bersosialisasi. Perlunya sosialisasi ini pasti sudah pada mengerti ya, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa berhubungan baik dengan orang lain. Tidak usah orang-orang yang jauh, pada lingkungan terdekat kita saja, pada orang tua, pada adik, pada kakak, itu sosialisasinya seperti apa. Kemudian percaya diri. Nah, di sini kalian diminta percaya akan diri kalian sendiri. Jadi jangan minder, kok seperti ini ya saya, kok seperti ini. Jadi percayalah pada diri sendiri bahwa kalian memang bisa. Oh, saya bisa seperti ini, saya yakin kok bisa seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Oke, secara umum mengolah bahan pangan serealia dan umbi ini menjadi produk olahan setengah jadi. Dihasilkan jenis produknya itu bentuknya adalah potongan pipih, baik itu tebal ataupun tipis. Contohnya seperti apa? Ada seperti jenis-jenis kerupuk. Kemudian kalau yang butiran besarnya itu ada yang namanya jagung pipil, kemudian biji sorghum, kemudian ada lagi tepung tiwul instan, dan seperti itu ya. Jadi kalau untuk butiran halusnya itu sendiri banyak sekali, ada berbagai macam jenis tepung, baik itu dari serealia ataupun dari umbi-umbian. Biasanya dia diolah dengan teknik pengeringan. Ya. Kemudian produk olahan pangan setengah jadi ini berbentuk bahan baku kering. Nah, itu yang selanjutnya menjadi bahan baku nih, yang menjadi bahan baku olahan industri rumah tangga maupun industri pabrik. Bahan pangan setengah jadi ini dia memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Jadi seperti contohnya apa? Contohnya kita seperti kita menyimpan tepung ya. Nah, tepung itu kan bisa tuh kita simpan dalam waktu yang panjang. Jadi pada saat kita ingin mengolah sesuatu, kita tinggal ambil saja. Jadi tidak perlu nanti yang namanya keluar rumah lagi. Otomatis bahan-bahan itu sudah ada di rumah. Jadi kan itu selain dia memiliki umur simpan yang lebih lama, lebih efisien juga ya. Sekarang kita masuk kepada olahan pangan setengah jadi. Kita bahas yang seperti Ibu bilang tadi, ada yang bentuk pipih, tebal, ataupun tipis. Nah, untuk produk pangan setengah jadi bentuk pipih, tebal, atau tipis, itu yang dari serealia itu contohnya ada kerupuk bundar, kemudian rengginang, kemudian emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. Itu untuk yang berbentuk pipih tebal atau tipis ya. Kemudian produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis ini dari umbi itu ada seperti keripik singkong, kemudian gaplek, kemudian ada juga kentang beku. Nah, produk pangan serealia ataupun umbi-umbian setengah jadi ini dengan bentuk pipih atau tebal itu banyak sekali ragamnya ya, mulai dari kerupuk, kemudian diolah menjadi keripik, kemudian ada diolah pula menjadi kentang beku. Nah, biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia itu dia menggunakan teknik menggoreng dengan menggunakan minyak. Jadi seperti itu. Nah, ini dia contohnya. Jadi berikut adalah olahan dari bahan pangan setengah jadi berbentuk pipih tebal atau tipis dari serealia, kacang, dan umbi-umbian. Nah, ini tadi yang seperti Ibu sebutkan ada yang namanya kerupuk bundar, kemudian ada rengginang, kerupuk tempe, ataupun kerupuk tempe. Jadi ini
contoh dari olahan setengah jadi, ya. Sekarang kita masuk kepada bentuk butiran besar. Nah, kalau pada bentuk butiran besar ini, produk pangannya itu karena dia ukurannya relatif lebih besar, itu contohnya banyak sekali ya. Contohnya adalah beras instan, kemudian ada lagi beras jagung, kemudian ada jagung kecil kering ataupun beku, kemudian aneka butiran oat, aneka pasta, kemudian biji sorghum. Nah, itu tadi contoh-contoh dari olahan pangan setengah jadi bentuk butiran besar. Kemudian ada pun produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan kacang-kacangan, yaitu ada kacang hijau, kemudian kacang tanah, dan kacang kedelai. Sedangkan produk pangan setengah jadi dengan butiran besar dari umbi, itu dia diolah menjadi tiwul instan. Kemudian ada pula yang namanya beras singkong. Jadi itu. Berikut contohnya, di sini ada olahan, ada 4 olahan dari olahan pangan setengah jadi, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Jadi benar-benar dicermati ya, dan harus tahu, harus mengerti apa sih pengertian dari serealia itu, umbi dan kacang-kacangan. Jadi nanti pada saat soal itu diberikan dalam bentuk gambar, kalian sudah bisa mengidentifikasi, oh ini dari serealia, oh ini dari umbi, ataupun dari kacang-kacangan. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya adalah bentuk butiran halus. Nah, kalau untuk butiran halus ini dia berupa tepung beras, kemudian tepung jagung atau maizena, kemudian tepung terigu, dan tepung sorghum. Kalau umbi-umbian apa saja? Ada tepung ubi jalar, kemudian tapioka, kemudian ada lagi tepung talas dan tepung kentang. Dari aneka ragam tepung dari bahan serealia, kacang-kacangan dan umbi ini dapat diolah menjadi produk makanan khas di Indonesia. Contohnya apa saja? Ada yang jenang. Jenang itu dari Jawa. Kemudian aneka ragam kue seperti kue ade. Nah, kue ade singkong ini dia dari mana? Dari Nurudi. Kemudian ada lagi bolu, lepet dari Jawa. Kemudian donat itu sebenarnya umum ya, tidak di Jakarta saja. Kemudian brownies itu sendiri, bakpia, es krim, mie, roti maupun keripik. Jadi itu contoh dari olahan-olahan yang dibuat menjadi produk makanan khas Indonesia, khususnya dari bentuk butiran halus. Jadi dibedakan ya, mulai dari butiran kasar dan halus. Jadi harus tahu bedanya. Oke, berikut adalah contohnya. Adalah olahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi dengan bentuk butiran halus. Ini contoh-contohnya, ini macam-macam olahan dari bentuk butiran halus tadi. Makanan itu dibutuhkan manusia kan sebagai untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi untuk kelangsungan hidupnya itu dia harus mengkonsumsi yang namanya makanan. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu selain untuk menjaga kesehatan, juga digunakan untuk proses pertumbuhan, di mana bisa mengganti sel-sel tubuh yang rusak, kemudian peradangan sendi, ataupun memberikan persediaan energi. Jadi dia mengganti sel-sel yang rusak, kemudian persediaan energi, agar proses biokimianya itu dapat tubuh berjalan sebagai mestinya. Jadi itu maksudnya. Di sini menunjukkan bahwa manusia itu memerlukan zat gizi dari makanan dalam jumlah tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Nah, pastikan makanan yang dikonsumsi itu benar-benar bisa memberikan energi bagi kalian ya. Jadi makanan itu tidak hanya kita cemil saja, tapi tidak menghasilkan energi, malah menjadi tumpukan lemak di badan. Jadi itu benar-benar juga harus diperhatikan. Oke, nah ini dia nih. Jadi kata gizi itu dia berasal dari bahasa Arab atau giza yang artinya makanan. Oleh karena itu kita harus dapat membedakan pengertian antara bahan makanan dan jenis makanan,
itu apa saja. Jadi kalau zat makanan itu adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Sedangkan bahan makanan itu disebut juga komoditas pangan dalam perdagangan, yaitu bahan pangan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi suatu hidangan. Bentar ya. Jadi kalau misalkan ditanya gizi itu dia berasal dari bahasa apa? Jadi gizi itu tentunya berasal dari bahasa Arab atau yang dikenal dengan nama giza, yaitu artinya adalah makanan. Nah, dalam makanan itu sendiri, dia mengandung yang namanya zat makanan, kemudian ada pula bahan makanan. Jadi tahu ya bedanya, zat makanan itu adalah satuan nutrisinya yang menyusun bahan makanan itu sendiri, sedangkan bahan makanan adalah bahan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi suatu hidangan. Jadi itu perbedaannya ya, zat makanan dengan bahan makanan. Kemudian makanan yang baik itu yang seperti apa? Jadi makanan yang baik dan bergizi itu dia menjadi dasar utama bagi kesehatan. Cukup tidaknya nilai gizi makanan yang kita konsumsi secara kuantitatif itu dapat diperkirakan dari nilai energi ataupun kalori yang ada di kandungannya. Nah, kalori itu apa? Jadi kalori itu adalah satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh ketika mengkonsumsi makanan atau minuman. Jadi itu. Sebenarnya kalau kita tidak sekolahnya bisa tatap muka, ini masih ada hubungannya sama IPA ya. Jadi nanti di sana kalian prakteknya biasanya itu mengolah makanan dengan jumlah kalori yang telah ditentukan. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan PJOK dan prakarya. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena kita BDR, mau nggak mau kita menjalankannya sesuai mampunya kita ya. Di rumah nanti seperti apa, tidak dituntut untuk membawa. Kemudian ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Apa saja? Ada yang namanya karbohidrat, kemudian protein, kemudian ada lagi lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, jadi zat-zat yang dianjurkan menjadi dasar pola makan gizi seimbang. Jadi ada 6 zat tadi yang memang diperlukan untuk tubuh manusia itu sendiri. Jadi berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dikelompokkan menjadi, ini dia. Yang pertama adalah kelompok zat gizi penghasil tenaga. Nah, di sini kita dapatnya dari makanan atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Apa saja? Itu dapat diperoleh dari beras, kemudian jagung, gandum, roti, mie, makaroni, bihun, kentang, singkong, dan lain-lain. Banyak sekali ya makanan yang mengandung karbohidrat, itu yang baik sekali untuk penghasil tenaga. Jadi itu. Kalau berdasarkan zat gizi penghasil tenaga. Ini dia contoh-contohnya bahan pangan yang bisa kita peroleh di rumah ya. Ini sebenarnya umum ada di rumah. Jadi ini merupakan bahan-bahan pangan atau kelompok zat gizi yang penghasil tenaga. Jadi dia memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Yang berikutnya adalah kelompok zat gizi pembangun sel. Kalau tadi adalah karbohidrat, sekarang kita masuk kepada proteinnya. Nah, protein ini seperti yang kalian ketahui, itu berasal dari apa saja? Daging, kemudian ayam, kemudian kelinci, kemudian ada pula telur dan ikan. Banyak lagi ya. Kemudian dari kacang-kacangan juga ada proteinnya. Biasanya itu dia diolah menjadi tahu, kemudian tempe. Biasanya seperti itu. Nah, ini jenis-jenis bahan pangan yang mengandung protein. Kemudian ada lagi kelompok zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, di situ ada sayur-sayuran yang berwarna kuning, jingga, dan merah, serta buah-buahan. Nah, ini lebih kepada vitamin ya. Kemudian teknik pengolahannya. Teknik pengolahannya itu ada teknik pengolahan makanan panas basah. Itu nanti bisa kalian cek kembali ya, bisa kalian lihat lagi dan dibaca kembali.
Kemudian ada lagi yang teknik panas basah itu dia terdiri dari beberapa teknik. Ada yang merebus, kemudian ada lagi yang dikukus. Itu nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Bentar, Ibu Nas saja. Tekniknya sama kok, sama seperti yang ada di buku ya. Jadi di sini Ibu ambil kata kuncinya saja. Kebetulan Ibu mendapat WA dari Pak Sam ini, jadi dikebut. Ternyata bentrok jadwalnya dengan kelas 9, jadi Ibu mohon maaf ya, tidak semua dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti materinya ini akan Ibu share pada Google Sheet, jadi silakan kalian pelajari dan pastikan hari ini mengikuti ujian ya, mengikuti ulangan harian yang pertama karena batas waktunya itu hanya sampai jam 10 malam. Jadi tolong benar-benar diperhatikan, silakan kalian mengerjakan sesuai dengan jadwal yang telah Ibu tentukan. Pastikan sebelum jam 10 malam itu sudah selesai, oke? Oke, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh nanti langsung telepon Ibu, bisa langsung lapri. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.